hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, jamaah pesantren Ibnu Hajar yang hadir di tempat ini, juga ikhwatu iman yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, dengan qudrah, iradah serta inayah darinya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan ilmu dan memperbanyak amal soleh dicatat di sisi Allah sebagai amalan soleh. Sebelum dibahas mengenai tema pada hari ini, sebelumnya mohon izin menjelaskan kondisi saya. Jadi biasanya hari Selasa ya, kedua dan keempat. Namun karena qadarullah di tahun ini alhamdulillah saya dikasih rizki untuk kuliah ya. Dan kebetulan kuliahnya hari Jumat dan Sabtu di Sadang Serang, Coblong. Dan kebetulan juga Ibnu Hajar membuka kelas karyawan. Nah, alhamdulillah saya juga diamanahi mengajar di kelas karyawan. Janten Sabtu Ahad teh sambil gitu di Tasik, sambil kuliah, sambil ngajar ke Bandung. Nah, gitu ya. Tadinya kalau kuliah Jumat Sabtu kadieu deui Senin Salasa abot gitu ya. Janten langsung gitu sajalah. Janten di Sindang Kasih ngawulang lancar gitu Senin dugi Kamis, di dia panginten Sabtu Ahad. Untuk itu saya pribadi mohon doa dari jamaah sekalian, khususnya untuk saya pribadi, semoga diberikan kelancaran dan istiqomah, dan umumnya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita. Nah, itu mungkin kabar gembira. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang syukur. Kenapa ya Bu? Karena janji Allah itu ya, orang yang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya. Dan sebaliknya, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah balas dengan azab yang sangat pedih. Nah, berarti syukur ini adalah sesuatu yang sangat penting, apalagi kita seorang muslim, apalagi di saat kondisi pandemi saat ini, yang tidak sedikit orang-orang berubah, bukan hanya berubah pemasukan, tapi berubah sikap. Nah, maka yang pertama, kita yakini bahwa syukur itu merupakan bagian dari ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni, karena itu ingatlah kamu kepadaku. Azkurkum, niscaya aku ingat pula kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Atau di ayat lain di surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh kami telah memberikan
hikmah kepada Luqman, yaitu anishkur lillah, untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sejatinya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Fa innallaha ghaniyyun hamid, maka wa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Sebab siapa yang kufur, sejatinya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Jadi yang butuh syukur itu bukan Allah, tapi justru diri kita. Sebab kalaupun kita tidak bersyukur, membangkang Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada manusia. Nah, maka apa itu syukur? Agar kita tidak salah langkah ya, dalam memahami syukur ini. Yang pertama, secara definisi, syukur secara bahasa adalah as-sana'u 'alal muhsini bima aulakahu minal ma'ruf. Syukur ini ialah as-sana'u, pujian, 'alal muhsin, terhadap orang yang berbuat kebaikan, bima aulakahu minal ma'ruf, yang mana pujian ini muncul dari apa atau dari kebaikan yang dia lakukan. Sebab orang melakukan kebaikan kepada kita, maka muncullah yang namanya pujian. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan syukur itu adalah ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih. Nah, artinya secara bahasa syukur itu adalah sekedar ucapan pujian. Berarti kalau sesama makhluk terima kasih, hatur nuhun. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala berarti kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Cekap sakitu menurut bahasa. Tetapi menurut istilah, asyukru huwa zuhuru athari ni'matallahi ala lisani abdi. Syukur itu ditunjukkan atau menunjukkan adanya nikmat pada seorang hamba dengan cara atau dengan melalui lisan, yaitu dengan bentuk sanaan wa'tiropan, yaitu berupa pujian dan sadar bahwa Allah lah yang memberi nikmat. Yang kedua, wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, kemudian dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Yang terakhir, wa ala jawarihi, dan melalui anggota badan, inqiyadan wa ta'atan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Nah, berarti mesti ada 3 kriteria ketika seseorang itu bersyukur. Pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang pertama dengan lisan, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga dengan anggota badan. Nah, untuk itulah Ibnu Taimiyah menyatakan asyukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu. Syukur haruslah dijalani dengan hati, lisan, dan anggota badan. Walhamdu, adapun alhamdu, ucapan pujian, la yakunu illa bil lisani, hanyalah ucapan di lisan saja. Nah, jadi ketika kita diberi nikmat,
kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya, tanpa disertai dengan keyakinan bahwa nikmat itu dari Allah, tanpa disertai menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah, maka sejatinya kita hanya bersyukur di lisan saja. Nah, makanya Ibnu Qayyim pun menjelaskan as-sana'u 'ala ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bitta'atihi. Nah, syukur itu hakikatnya adalah memuji atas nikmat yang telah Allah berikan. Yakin gitu ya, dan memberikan pujian itu hanya kepada Allah. Ya, kendaraan yang kita pakai, gitu ya, rumah yang kita tinggali, dan segala hal fasilitas yang kita terima sejatinya bukan hasil usaha kita, tapi pujiannya ditunjukkan hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, mencintai nikmat tersebut. Bisa jadi nikmat yang kita miliki hari ini lebih sedikit, lebih rendah, lebih jelek dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Tapi kita akan mencintai nikmat tersebut. Dan yang terakhir, memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan. Nah, maka kita memanfaatkan, menggunakan nikmat yang telah Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Nah, maka lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang ia dapatkan dari Allah Ta'ala. Semisal Qarun yang berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Nah, sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Gitu ya. Nah, jangan sampai kita menjadi korun modern gitu. Sehingga kita menganggap bahwa kenikmatan yang kita miliki hari ini hanya hasil usaha kita. Nah, padahal sejatinya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, bahwa syukur itu bukan hanya di lisan saja. Kemudian yang kedua, syukur adalah sifat para nabi, yang mana senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas limpahan nikmat Allah, walau cobaan datang dan rintangan menghadang. Para nabi dan rasul senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam, zurriyatan man hamalna ma'anuh, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Artinya Nabi Nuh itu selalu memuji akan nikmat Allah, mencintai nikmat Allah, dan tentunya menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan kepadanya. Atau seperti kisah Nabi Ibrahim
yang Allah ceritakan sifatnya. Inna Ibrahima kanat ummatan qanitatan lillahi hanifan. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Walam yaku minal musyrikin, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiron li an'umihi, senantiasa dan ia senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Nah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, yang ketiga buah manis. Nah, manakala kita mendapatkan atau menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka kita akan mendapatkan pahala atau ganjaran. Yang pertama, kita meyakini bahwa syukur mesti menjadi sifat bagi kita orang beriman. Sebagaimana Nabi bersabda, ajaban li amril mu'mini inna amrohu kullahu khair. Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Walaitsa dzaka li ahadin illa li mu'min. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati, yaitu in asobathu syarra'u syakara. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Syakara fakana khairon lahu, dan itu baik baginya. Wa in asobathu darra'u, dan jika ia tertimpa kesusahan, sobaro, maka ia bersabar. Fakana khairon lahu, maka itu baik baginya. Ya, maka orang muslim itu kalau diberi lebih bersyukur, kalau Allah berikan kesusahan maka ia bersabar. Yang kedua-duanya baik baginya, dan hanya mukmin sejati yang memiliki sifat demikian. Kemudian yang kedua, hamba-hamba yang bersyukur itu merupakan sebab datangnya ridho Allah. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian ingkar, kufur, sesungguhnya Allah maha kaya atas kalian. Gitu. Wala yarda li'ibadihil kufra, dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar. Wa in tashkuru yaradahu lakum, dan jika kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Oh ya, Masya Allah, ternyata syukur dan kufur menjadi indikasi datangnya ridho Allah atau tidak. Kemudian yang ketiga, merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum, mengapa Allah akan menyiksamu? In syakartum wa amantum, jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi kalau kita beriman dan bersyukur, apa alasan bagi Allah untuk menyiksa kita? Wa kana Allahu syakiran aliman, dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Maksudnya Allah mensyukuri hamba-hambanya ialah memberi pahala terhadap amal-amal hamba-hambanya, memaafkan kesalahannya dan menambah nikmatnya. Allah beri nikmat,
kemudian nikmat itu digunakan untuk ketaatan, Allah syakirun alimun. Allah akan berikan pahala, Allah akan hapus dosanya, dan Allah akan tambah nikmat itu. Wah, luar biasa ya. Terus dipasya nikmat, terus nikmat itu digunakan untuk ketaatan, Allah berikan pahala, Allah hapus dosanya, dan Allah tambah lagi nikmat itu. Dan sebaliknya, bila mana kufur, Allah tegaskan, innallaha ghaniyun ankum. Allah maha kaya dari kalian, tidak butuh. Dan mudah sekali bagi Allah mencabut nikmat itu, atau Allah azab nanti di yaumil akhir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin illa huwa yughayyiru. Allah tidak akan mencabut kenikmatan atau merubah kenikmatan seseorang kecuali dia yang merubahnya. Artinya dari Allah nama ngagebrok gitu. Tetapi dia sendiri yang merubah nikmat itu menjadi jalan maksiat. Kemudian yang keempat, merupakan sebab ditambahnya nikmat. Wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian yang kelima, syukur merupakan ganjaran atau akan mendapatkan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Maka janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Atau jangan dianggap syukur itu hanya sekedar makan-makan ketika mendapatkan nikmat. Tetapi sejatinya syukur itu dapat menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rizki di dunia. Allah Ta'ala berfirman, wasanajzi asyakirin, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Imam At-Tabari menjelaskan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rizki baginya di dunia. Itu ya, subhanallah. Jadi Allah akan tambah nikmatnya, dan Allah akan berikan janjinya di yaumil akhir. Maka hadirin ikhwatu iman, sebagai penutup, diingatkan kembali bahwa setidaknya ada rukun syukur yang harus ada ketika kita bersyukur ini. Sebab Ibnu Qayyim menyatakan annal ma'asi kullaha min nau'il kufril asghari. Seluruh maksiat termasuk dalam kufur asghar. Ternyata tidak hanya ada syirik asghar, ada yang disebut dengan kufur asghar. Kenapa maksiat disebut dengan kufur asghar? Fa innaha diddu syukri. Sebab maksiat ini bertolak belakang dengan sikap syukur. Alladzi huwa al-amalu bitta'ah, yang mana bentuk syukur itu adalah dengan beramal ketaatan. Maka ketika Allah memberikan nikmat yang sejatinya kita harus bersyukur, yaitu mengamalkan
menggunakan kenikmatan itu untuk ketaatan, ini malah digunakan untuk maksiat, maka sejatinya dia sedang kufur asgor. Ai anu asgorna biasana teu karaos, tidak terasa. Tapi yakinilah ya, nu labuh gitunya apa nu geubis pasti dia tersandung oleh batu yang kecil. Moal ku batur badak dah katingali. Maka hati-hati, bisa jadi hari ini atau selama ini kita ternyata sedang kufur asghar. Sebab kita meyakini seolah-olah ini adalah harta kita. Jika dina helmnya Pak, helm aing kumaha aing gitu. Nah, maka itu adalah sesuatu yang harus kita hentikan. Maka Imam Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitab Uddah As-Sabirin wa Dzakirah Asy-Syakirin bahwa rukun syukur itu ada 3. Yang pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah, bukan semata hasil usaha kita, bukan semata ilmu kita, bukan semata pemberian dari orang tua, dari teman atau siapapun, tapi sejatinya itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuji Allah atas nikmat tersebut dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Tentu nikmatnya berbeda-beda. Terkadang mungkin dipandang sedikit, kecil dan lain sebagainya, tapi kita senantiasa memuji dan mencintai nikmat Allah. Dan yang terakhir, meminta tolong untuk menggapai ridho Allah, yaitu dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Maka kesimpulannya adalah syukur kepada Allah adalah memuji atas nikmat dan mengakui dalam hati, memuji dengan lisan, serta memanfaatkan nikmat untuk beribadah dan bukan untuk bermaksiat. Maka semoga kita semua termasuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Sebab Allah menyatakan wa qalilum min ibadiya asyakirin, sedikit di antara hamba-hambaku orang-orang yang bersyukur. Maka semoga kita termasuk kepada orang-orang yang sedikit itu, dan kita berlindung kepada Allah menjadi pribadi yang kufur akan nikmat-nikmatnya, atau menjadi pribadi yang menggunakan nikmat itu untuk kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian paparan kuliah subuh hari ini. Semoga sehat walafiat dan hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.